Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, jadi mata pelajaran hari itu IPAS ya anak-anak ya, yaitu pada bab 7 bermain dengan cahaya dengan topik C, duniaku penuh warna. Oke, sebelumnya Bapak mau minta siapa yang ingin mengajukan memimpin doa? Ayo. Oke, silakan Mbak Meka ya. Di tempat duduk siap gak? Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini itu bermanfaat. Oke, sebelumnya Bapak ingin kalian mengecek kerapian kalian, bajunya dimasukkan, terus buku ditaruh di ini ya, di meja dan juga bolpen alat tulis. Dan mungkin jika ada sampah bisa dilihat sekelilingnya. Sudah aman ya? Gimana perasaan kalian hari ini? Senang apakah? Senang. Oke, mantap sekali. Oh ya, sebelumnya Bapak ingin ini ya apa? Absen dan bertanya. Absen 1 Ajib. Kamu bangun jam berapa hari ini Ajib? Jam setengah 6. Setengah 6. Oke, berarti sholat subuh enggak? Sholat, ya mantap sekali. Kemudian absen terakhir Naswa. Hadir. Tadi malam belajar atau tidak? Enggak, Bapak. Tidak. Aduh. Besok belajar ya. Oke, selanjutnya Bapak, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda. Jadi murid-murid dipersilakan untuk berdiri ya. Pemudi pemuda di Indonesia, tangan payung musisi Untuk Oke, terima kasih boleh duduk kembali ya. Oke anak-anak, jadi pada tujuan pembelajaran hari ini yaitu pada topik C. Sebelumnya kita sudah belajar ya pada topik A tadi mengenai sifat cahaya, kemudian topik B itu mengenai misteri bayangan, kemudian topik C ini dunia penuh warna. Nah, jadi tujuan pembelajaran itu melalui pengamatan video dan juga media power. Nanti Bapak harap ini anak-anak dapat menjelaskan konsep spektrum cahaya yang terjadi dengan benar. Kemudian nanti juga ada sebuah proyek kelompok. Nanti Bapak harap anak-anak ini setelah pembelajaran itu dapat membuat piring Newton dan juga mempraktikkan cara penggunaannya dengan kreatif dan cepat. Kemudian nanti juga anak-anak dapat menganalisis konsepnya ya dari pekerjaan proyek itu. Konsep spektrum cahaya yang terjadi dalam praktik piring Newton dengan benar. Oke, sebelumnya ini saatnya kuis. Ayo kita jawab bersama-sama ya. Cahaya yang dapat dibiaskan. Jadi dari gambar ini itu membias itu menurut kalian yang mana? Yang mana? Yang pensil, yang pelangi, yang ini, yang mana? Yang pelangi. Kemudian cahaya dapat diuraikan. Itu yang mana? Yang pelangi. Pelangi lagi. Oke. Oke, selanjutnya Bapak ada video proses terjadinya pelangi. Bisa diamati anak-anak ya. Apa yang dimaksud dengan benar? Kemudian Pak Guru juga kan memperlihatkan sebuah percobaan. Ayo bisa maju ya, beberapa ya. Ayo siapa yang mau maju membantu percobaannya Pak Guru? Saya, Pak. Oke Mbak Puja, silakan ya.
Nah, seperti yang dilihat di sini ya anak-anak ya. Tuh. Nih. Ada pelanginya ya. Jadi itu nanti cahaya itu akan dipisahkan ya spektrum warnanya ya. Wow. Seperti tadi yang di kuis kan sudah disebutkan ya. Bahwa cahaya itu dapat terurai. Nih tuh ada tuh. Oh iya, wow. Oke, terima kasih Mbak Muda sudah menjelaskan. Oke, ayo kita diskusikan. Apa sih yang terjadi saat cahaya matahari itu mengenai tetesan air? Tadi apa yang sudah pelangi. jadi pelangi. Nah, prosesnya itu apa ya jadi pelangi itu namanya? Uraikan ya, dibias. Pertama dibiaskan, terus dari pembiasan itu cahaya itu terurai. Yang darinya itu satu warna, jadi warnanya itu terlihat ya. Kemudian selanjutnya, ayo kita mengerjakan Bapak akan terangkan ini ya, membagi kelompok. Ini kan ada 15 anak ya. Iya. Pak Guru nanti bagi 3 menjadi 5 kelompok dan 3 ya berarti ya nanti ya. Kelompok 3. Oke, kita sepakati bersama ya pengerjaan proyeknya ya. Kemarin itu Bapak sudah mengatakan di pembelajaran sebelumnya ya pada topik B bahwa pada pembelajaran minggu ini kalian untuk membawa alat dan bahan yang sudah Pak Guru katakan seperti kardus, gunting, lain-lain bawa kan? Oke. Kemudian kita sepakati bahwa pembagian tugas terus mempersiapkan alat bahan maka kalian itu nanti saat berdiskusi hanya memerlukan waktu 5 menit. Bisa? Bisa ya. Oke. Kemudian membuat piring Newton itu apa nanti sambil membuat sambil melihat video tenang saja. Ini membuatnya itu 10 menit. Bisa ya? Nanti ada videonya. Nanti kalian sambil membuat sambil melihat video biar paham lebih jelas ya. Kemudian percobaan dan pengamatannya itu nanti 5 menit saja. Bisa? Bisa. Kemudian mengisi tabel dan soal refleksi 10 menit. Tadi ya PLN-nya ya bisa? Bisa, oke. Sepakat ya berarti ya? Oke, ayo bisa dikerjakan ya praktiknya yaitu ya. Oke, bisa dilihat ya diikuti ya. So, cara pembuatannya ya. Kemudian terdapat kertas biji Pertama di harus menggunakan kertas yang tadi sudah Bapak bagikan bisa ditempel kemudian ya. lakukan hal yang sama pada sisi Apakah ada kesulitan dari kelompoknya Mbak Elsa ini membuatnya? Gimana? Ayo sudah? Itu sudah jadi? Sudah jadi semua? Mantap sekali. Konten ya. Oke, ayo salah satu kelompok bisa mempresentasikan ya. Ya. Jadi kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil jaringan yang kami untuk pembagian tugasnya. Tadi saya sudah bertugas untuk menggunting dan memukul tali, lalu Ajib bertugas untuk menggunting kardus, lalu Rizka bertugas untuk membeli bahan dan mencari bahan atau mencari bahan. Oke, sudah dibagi ya. Kemudian tadi jadwal kegiatannya gimana? Tadi persiapannya 2 menit, yang Oke. dilakukan oleh Rizka, lalu untuk pembuatannya 18 menit. Iya. Kami semua bekerja, lalu untuk pengisian MKM-nya tadi dilaksanakan saat Sambil sambil membuat. membuat jaringan nonton dilaksanakan oleh saya, lalu presentasinya. Oke. Kemudian alat dan bahannya apa saja itu? Ada bahannya tadi seperti yang sudah terlihat ya, ada kardus, kertas bundar, tali kasur, gunting, lem kertas, penggaris dan jarum, alat untuk melubangi. Selanjutnya langkah-langkahnya, gunting kertas bundar, lalu ditempel, lalu tumpukan kertas mana siap dilubangi untuk lalu jadi dilubangi, dua. ya, lalu ditempelkan, lalu benangnya dimasukin dan sudah jadi. Kemudian hasil pengamatannya bagaimana? Pengamatannya jadi. Nah, untuk hasil pengamatannya nomor 1 itu kecepatan putaran lambat. Warna yang terlihat itu masih terlihat Meksiko. Keterangannya masih terlihat Coba ya, di tuh ini lambat Ya, lambat masih masih terlihat. terlihat. Kemudian Kemudian nomor 2 kecepatan sedang. Warna yang terlihat itu warna mulai bercampur, tapi masih tapi masih terlihat warnanya. Oke.
Terus dengan kecepatan putaran cepat itu warnanya sudah putih. Putih berarti sudah campur ya. Ya. Dari ini pertanyaannya Mas Haji. Baik, untuk pertama itu apa yang kamu lihat ketika piring Newton diputar pelan dan cepat? Semakin cepat warnanya akan tercampur hingga terlihat warna putih. Ya. Oke, kemudian Mengapa menurutku warna pada piring sudah terlihat seperti putih ketika diputar dengan cepat? Karena mata kita tidak bisa menangkap warna yang bergerak dengan sangat cepat. oke. Kemudian pertanyaan ketiga Mas Haji. Nah, dari pertanyaan ketiga ini, dari percobaan ini, apa yang kamu pelajari tentang warna-warna pada cahaya? Bahwa cahaya itu terdiri dari 7 spektrum. Nah, warna yang bercampur itu menjadi satu dan bergerak dengan cepat. Oke. Terima kasih kepada kelompok 1 ya. Tepuk salut. Jempol. Salut. Oke, boleh duduk kembali ya. Oke, sudah maju semua. Sudah mempresentasikan semua ya. Ayo kita breaking dulu. Duduk boleh? Ya wes, ya ayo. Oke, udah fresh lagi ya. Oke, kemudian LKM individunya nanti bisa dikerjakan secara mandiri ya. Baik, Pak. Ini cuma nanti itu berisi refleksi saja selama kegiatan ini. Ya. Oke, jadi dijawab saja secara jujur. Tidak apa-apa. Chill saja dengan Bapak. Santai saja. Jangan takut salah karena kita belajar, oke? Oke, sudah selesai pengerjaannya. Tadi 10 menit sudah berlalu ya. Boleh digumulkan ya. Oke, penguatan ya. Jadi cahaya itu tampak putih oleh mata kita ini sebenarnya itu tersusun dari berbagai warna. Nah, kita dapat membuktikannya itu melalui 2 cara sederhana itu. Pertama, kita mengamati pelangi di alam. Namun kan seperti yang kalian tahu, pelangi itu jarang terlihat sekali kan sekarang. Mungkin terlihat saat kita masih kecil gitu, sehabis hujan kadang masih terlihat gitu. Sekarang kalian melihat pelangi terakhir kapan? Kemarin. Nggak tahu kan? Bapak juga nggak tahu, udah lupa. Datanya masuk. Ya, terus yang kedua ini dapat melakukan percobaan piring Newton maupun prisma segitiga Newton ya. Seperti yang tadi dilakukan Bapak. Kedua kegiatan itu merupakan kegiatan yang membuktikan bahwa cahaya putih ini dapat diuraikan gitu loh. Diuraikan menjadi banyak warna dan dapat digabungkan menjadi putih. Konsep ini itu memiliki dasar dalam memahami sifat cahaya ya anak-anak ya, terutama dalam berbagai optik. Kemudian oke, apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Percobaan Newton. Kemudian cahaya yang dapat diuraikan. Oke, terutama di sini itu kan kita belajarnya tentang warna ya, jadi cahaya yang terurai itu. Oke, setelah kita belajar banyak pada hari ini ya tadi ya kita refleksikan bersama. Selanjutnya Bapak ingin menguji pemahaman kalian dengan soal evaluasi. Soal evaluasinya sedikit saja ya, ada 10 butir soal. Namun karena sebentar lagi kalian MBG ya, jadinya ini jadikan PR saja. Cuma 10 butir soal saja. Pilihan ganda A, B, C, D ya. Jadi gampang. Oke, sudah dapat semuanya ya? Oke, mantap. Oke, selesai pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Kemudian selanjutnya kita akan belajar ke bab 8, yaitu tentang bunyi. Oke. Sekarang tadinya kita belajar cahaya, kemudian di bab selanjutnya kita akan belajar bunyi. Oke. Terima kasih anak-anak Bapak yang luar biasa sudah aktif dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Habis ini bisa istirahat ya. Kemudian Bapak meminta diakhiri dengan doa penutup beruntung yang memimpin siapa? Ajib, pimpin Ji. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran di tempat duduk siap, berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekian dari Bapak. Semoga ilmu kita hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.